Tiba di sebuah villa, ternyata di sana sudah ada seseorang yang menunggu. Dia adalah Raja Jin yang sedang menunggu kedatangan Ye Xingyun. Malam itu rupanya Ye Xingyun datang tidak sendirian. Dia ditemani oleh Yu Yin dan Li Weiyang. Mereka bercakap-cakap sebentar. Apalagi Raja Jin yang memuji Ye Xingyun yang berhasil mendidik anaknya menjadi lebih baik. Raja Jin karena sedang melihat perubahan Li Weiyang dan kemampuan Ye Xingyun, dia ingin sekali mempromosikan Ye Xingyun kepada kaisar. Tapi hal itu ditolak oleh Ye Xingyun. Alasannya karena saat itu mereka harus fokus untuk menangkap iblis yang menyusup ke Guo Jing. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri, rupanya dia adalah pangeran ke-8. Dia datang ke tempat itu karena undangan Ye Xingyun. Malam itu rupanya Ye Xingyun, Raja Jin, pangeran ke-8, dan Yu Yin akan menangkap iblis yang berada di villa tersebut. Setelah mengobrol singkat, lalu mereka berlima bergegas memasuki villa tersebut. Nampak di lapangan yang luas ada sesosok wanita cantik bercadar. Namun dia tidak bisa kemana-mana. Rupanya dia itu adalah iblis yang disegel oleh Ye Xingyun. Untuk menangkap iblis tersebut, akhirnya Ye Xingyun membuka formasi segel. Melihat hal tersebut, si iblis wanita memanfaatkan untuk mencoba menyerang Ye Xingyun. Tiba-tiba dia mengeluarkan naga hitam yang langsung menyerang ke arah Ye Xingyun dan rekan-rekannya. Untung saja Raja Jin dengan sigap menghalau serangan tersebut. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Raja Jin dan iblis wanita tersebut. Rupanya kekuatan Raja Jin walau sudah di ranah semi peri tidak bisa mengalahkan si iblis wanita itu dengan mudah. Untungnya ada pangeran ke-8 yang berusaha membantu. Dengan kekuatan keduanya berusaha bersama-sama untuk mengalahkan iblis tersebut. Tapi rupanya iblis tersebut sangat kuat sehingga kekuatan Raja Jin dan pangeran ke-8 tidak bisa serta-merta menundukkannya. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Ye Xingyun pun turun tangan. Dia dengan cepat menyelinap menyerang iblis tersebut dengan pedang terbangnya. Melihat tindakan Ye Xingyun tersebut membuat geram sang iblis, karena apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun adalah menyerang secara diam-diam. Dia menyebutkan tindakan Ye Xingyun itu sebagai pengecut. Rupanya serangan yang menyelinap Ye Xingyun itu sangat efektif. Dengan serangan tersebut membuat si iblis cantik itu terluka. Si iblis berusaha menghindari dan berniat kabur, tapi lagi-lagi usaha tersebut digagalkan oleh Raja Jin. Karena terdesak, iblis itu pun hanya bisa terdiam. Dia memaki ketiganya karena telah menyerang secara keroyokan, apalagi dia adalah seorang wanita yang lemah. Mendengar kata-kata iblis tersebut membuat Ye Xingyun ketawa dan mengatakan hal-hal yang konyol. Ye Xingyun mengatakan apa yang dikatakan iblis itu hanya pura-pura. Dia mengatakan kalau sikap lemah iblis itu hanya untuk menutupi kejahatannya yang telah membunuh ras manusia. Dia mengatakan kalau iblis wanita itu tidak secantik dan seseksi yang dilihat. Dia bisa berwujud asli siluman babi, ratu cacing, atau hewan yang lainnya. Mendengar ucapan ledekan itu membuat si iblis kesal. Ye Xingyun mengatakan kalau dirinya siap membasmi iblis yang menyerang ras manusia walau jaminannya nyawanya sendiri. Di sela-sela ucapan Ye Xingyun tersebut, tiba-tiba si iblis wanita tersebut menyiapkan sesuatu serangan. Rupanya dia mengeluarkan avatar raksasa iblis untuk menyerang Ye Xingyun dan rekan-rekannya. Raja Jin lagi-lagi menghalau usaha tersebut dan keduanya terlibat pertarungan sengit di udara. Melihat pertarungan yang seimbang tersebut membuat pangeran ke-8 berusaha membantunya. Dia berusaha membuat sebuah segel penakluk ribuan iblis. Rupanya serangan Raja Jin dan pangeran ke-8 membuahkan hasil. Si iblis menjadi terdesak. Tiba-tiba Ye Xingyun pun ikut bergabung menyerang sang iblis. Dia mengambil sesuatu dari dalam sakunya. Rupanya itu adalah naga Yinglong mini yang dia lemparkan ke arah iblis wanita tersebut. Sehingga iblis tersebut sangat terkejut. Dia berusaha menghindari dengan berubah dirinya menjadi sebuah cahaya yang menyerang mereka semua, tak terkecuali Ye Xingyun. Rupanya hal tersebut dilakukan untuk berusaha kabur. Melihat hal tersebut, Ye Xingyun memerintahkan Yi Yun untuk menghalaunya. Si iblis berusaha terbang kabur, dihadang oleh Yin Yun. Lalu Yin Yun mengeluarkan pedang pemusnah peri. Melihat hal tersebut, iblis itu merasa terkejut. Selanjutnya pertarungan berlanjut. Ye Xingyun mengeluarkan pedang terbang dan naga Yinglong untuk menyerang, dibantu oleh tebasan pedang penghancur peri milik Yin Yun. Akhirnya pertahanan si iblis menjadi lemah. Dia terkena oleh sakitan pedang terbang Ye Xingyun dan terkulai lemah. Ye Xingyun menyuruh si iblis untuk menyerah, tapi si iblis menolak. Ia membuat Raja Jin kesal dan marah. Dia mencoba untuk membunuhnya, tapi usaha tersebut dihalangi oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan kalau ada baiknya untuk membiarkan iblis tersebut hidup untuk mengetahui informasi mengenai kegiatannya di kota Guoji. Tapi terlebih dahulu dia harus menyegel kultivasinya. Mendengar hal tersebut, si iblis merasa ketakutan. Dia berusaha untuk kabur, namun usahanya tersebut sia-sia karena pentagram yang dibuat oleh Ye Xingyun berhasil melilitnya. Si iblis tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam pasrah. Tiba-tiba secara mengejutkan ada seseorang yang menyerang. Namun serangan tersebut bisa dihalau oleh Yi Yun, Raja Jin, dan pangeran ke-8. Namun serangan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha menyerang Ye Xingyun. Namun serangan tersebut bisa dihalau pedang terbang milik Ye Xingyun. Tapi nahasnya serangan tersebut rupanya pengalihan perhatian untuk melepaskan si iblis dari segel. Akhirnya mereka pun bisa melarikan diri. Ye Xingyun tidak berusaha mengejar karena dia sudah menanamkan segel kultivasi di iblis wanita tersebut. Esok harinya Ye Xingyun mendatangi kediaman sang putri. Melihat Ye Xingyun datang, putri tersebut menjadi kesal. Dia mencibir Ye Xingyun. Lalu dia menanyakan pria kedatangan Ye Xingyun datang ke istananya.
Mendengar hal tersebut, Ye Xingyun pun mengatakan kalau di istana tersebut ada siluman yang sedang menyamar. Mendengar perkataan Ye Xingyun itu membuat sang putri marah dan geram kepada Ye Xingyun. Dia tidak mempercayai perkataan Ye Xingyun tersebut. Ye Xingyun berdalih dia berani datang ke istana tersebut karena disuruh oleh pangeran ke-8. Lalu dia menanyakan keberadaan pelayan pribadi sang putri, karena mungkin saja iblis itu bersembunyi di istana Jingyang. Mendengar hal tersebut membuat sang putri menjadi kesal. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia menuduh kalau Ye Xingyun mengatakan hal yang tidak benar. Ye Xingyun lalu menanyakan keberadaan pelayan sang putri. Sang putri berdalih kalau dia mengenali sang pelayan tersebut sejak lama. Tidak mungkin kalau pelayan tersebut adalah iblis. Mendengar perkataan sang putri itu, Ye Xingyun meminta sang putri untuk memanggil Yan Yun untuk menemui Ye Xingyun. Mendengar hal tersebut membuat si putri menjadi marah. Di sela-sela kemarahan sang putri, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang datang. Yang datang itu rupanya adalah Yan Yun. Dia adalah seorang gadis bercadar namun mempunyai body yang aduhai. Dia menghampiri putri dan Ye Xingyun karena dia mendengar kalau sang putri dan Ye Xingyun sedang membicarakannya. Kedatangan Yan Yun itu disambut oleh sang putri. Lalu dia mengatakan kalau Yan Yun seharusnya jangan datang karena dia tahu kalau Yan Yun saat ini habis terluka karena pertarungan dengan Jenderal Yang, Pak. Mendengar ucapan tersebut membuat Ye Xingyun menjadi curiga karena dia juga mengetahui kalau iblis yang diselidikannya itu sedang mengalami cedera, sama halnya dengan seperti yang dialami oleh Yan Yun. Ye Xingyun berusaha untuk menyelidikinya, tapi sayang episode ini sudah berakhir.